Mau nanya-nanya Oh, nih Ica. tentang Boleh. proyek terbaru kalian. Di tengah pandemi gini, kesibukan kalian tuh apa aja sih saat ini? Aku sih lagi syuting series. Oh, kalau Esther? lagi reading buat next. Tapi berarti pandemi tuh nggak nyurutin semangat kalian untuk tetap berkarya ya? Walaupun ada varian terbaru lagi nih, Omicron. Udah denger belum? Iya, dari Afrika ya. Udah dan tidak penting. Esther cantik banget BTW. Ini pakai zoom. Ini nih filter. Boleh ceritain dikit dong soal sinopsis singkat dari film Fit Kill ini? Boleh dari karakternya yang kalian perankan atau ya highlightnya deh yang bikin orang tertarik nih buat nonton Fit Kill. Jadi ceritanya itu pasangan bertunangan dan aku dan teman aku pengen bachelor party naik ke sebuah villa jauh dari Theo kita di situ. Nah dari itu malam itu juga ternyata ada pembunuh. Apakah motifnya dan kejadiannya itu kemana? Kedengeran nggak sih? Agak samar ya kedengerannya. Kedengeran nggak? Kedengeran? Oke, kedengeran. Oke. Nah, jadi ada plot twist yang gitu. Siapakah pembunuhnya? Dia 4 orang. Kalau dari Dikta sendiri? Fit Kill itu thriller yang konsepnya baru di Indonesia ya. Jadi kita syutingnya pakai kayak lagi di handphone terus gitu. Terus lawan main kita kamera. Jadi lumayan tantangan baru lah. Tapi dari karakternya sendiri, karakter yang Dikta peranin sendiri di Fit Kill ini ada yang menarik nggak sih yang perlu penonton tahu nih, teasernya aja deh. Karakterku tuh sebenarnya menarik tuh bukan per karakter sih, lebih ke ceritanya dan lebih ke apa namanya si bentuk filmnya gitu dan konsep filmnya itu yang bikin menarik sih. Kalau karakter sih mungkin pada umumnya ya gitu sama, cuman ya aku tuh sebagai Theo di sini terus karakterku juga sebagai cowok, sebagai tunangannya si Stella, terus seperti cowok kebanyakan. Artinya apa? Apa tuh? Seperti cowok pada umumnya. Iya, seperti cowok kebanyakan gitu. Maksudnya ya cowok-cowok aja gitu. Oke. Oh, ada liner Richie. Iya nih, lagi di restoran. Kalau Estelle bisa nggak mungkin dari karakternya lebih detailnya lagi mungkin nih karakternya yang karakternya sih dia happy, dia selalu happy dan dia blessed banget punya hidupnya sempurna lah terlihatnya gitu, punya sahabat-sahabat yang dia sayang, punya tunangan yang bakal merit gitu dan dia sayang banget, jadi dia happy banget lah, tapi di malam itu bisa dibilang kejadian yang suwe gitu. Kejadian yang suwe. Buwe. Kita ada buwe ngomong suwe. Iya makanya kaget dengernya. Kalau makan banyak kerupuk kayak gitu. Jadi pintar. Tapi yang bedain Fit Kill dengan film thriller yang lain tuh sebenarnya apa sih? Tadi kan kata Dikta pengambilan gambarnya lewat HP ya, apa sih? Bisa lebih detail lagi nggak nih? Coba Estelle detail. Bebas sih mau Dikta atau Estelle. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Yang bikin Fit Kill beda dengan film thriller lainnya tuh apa sih gitu? Menurut aku seru aja sih, soalnya bisa relate lah
yang ini, karena kan kita sama pandemi ini dikit-dikit Zoom meeting, Google Meet, pokoknya semuanya tuh via online kan. Nah, ini kita trailer horror juga via online, jadi menurut aku interesting aja. Mungkin ya udah ada sih film kayak gini kayak Paranormal Activity itu cuman kalau yang trailer belum ada, makanya interesting aja. Bedanya sih itu kayaknya penggerapan eksekusi konsep filmnya gitu. Kalau cerita sih jujur ya seperti umumnya ada plot twistnya, terus ada build up-nya. Cuman menurut aku nih interestingnya menyesuaikan dalam pandemi. Relate sama keadaan pandemi saat ini ya. Ya, betul. Kalau dari Dikta nih, ini kan film thriller pertama ya buat Dikta ya, kalau nggak salah. Enggak, film ke-3 atau ke-4 ya. Oke. Apa sih yang bikin Dikta tuh akhirnya, oke, gue tag yang ini, gue tag Fit Kill. Apa sih yang bikin Dikta mau nerima proyek ini lagi? Karena direkturnya Mas Uno sama Mas Uno tuh kita udah lumayan lama gak kenal. Terus timnya aku lihat terus ada Estelle juga di situ, ada Geisha, terus aku lihat dulu timnya gimana, ternyata oke, terus cerita juga lumayan menarik, cukup menarik, dan aku pikir ada kayak tantangan terbaru aku buat acting gitu ya. Ya semoga aja bisa menghibur halayak ya. Tantangannya tuh apa tuh? Boleh di-spill dikit kan? Karena kan gue biasanya mainnya di drama kan. Kok thriller baru pertama kali ini gitu, jadi ya lebih ke situ sih tantangannya. Oke, buat Estelle dan Dikta nih, gimana cara kalian ngedalamin karakter di film thriller nih? Apalagi kan lagi pandemi begini ya. Apa karena lagi pandemi jadi saking pandemi jadi mendalami banget gitu apa gimana nih? Mendalami sih harus ya. Hambatan nggak nih dari mendalami karakter ini? Kenapa? Ada hambatan nggak dari mendalami karakter? Gimana cara kalian mendalaminya dan ada hambatan nggak nih untuk mendalaminya? Hambatan kayaknya enggak ya. Enggak ada Estelle ya? Karena hambatan Estelle. Enggak sih. Kayak ya mungkin rasanya kayak mendadak dijodohin. Homester ini kali ya, keluarga tuh jodohin anak-anaknya. Ini bedanya direkturnya yang ngejodohin. Jadi kita ya udah, we have to learn to love each other's character. Jadi aku harus gimana bisa jatuh cinta sama Theo seperti itu. Susah nggak susah sih. Jadi cara ngedalamin karakternya gimana nih? Apa intens chat-chatan selama syuting atau jadi rajin komunikasi, mendadak komunikasi jadi mendadak ya jadi sepasang kekasih sementara gitu apa gimana nih? Ngapain ya? Kita paling reading ya, terus ngobrol-ngobrol, main games, terus apa lagi ya? Tukar pikiran, ngata-ngatain orang. Tukar nomor telepon juga, tapi buat profesional ya kan. Tapi jadi rajin telepon-teleponan? Jadi rajin telepon-teleponan apa gimana nih? Sekarang jadi rajin, karena kita prom bareng kan ya. Jadi kita teleponan dulu bareng. Tapi untuk meningkatkan chemistry-nya sendiri juga lewat rajin teleponan, lewat rajin chat apa gimana? Meningkatkan chemistry-nya dengan cara kita reading waktu itu bareng. Jadi kan makin sering ketemu, jadi di situ chemistry-nya terbentuk. Oke. Sama Estelle juga nih lewat proses reading ya. Buat Estelle. Paling iya pasti lewat reading. Ya gitu-gitu. Kayak maksudnya karena untungnya kita korporasi, kita kerja bareng, jadinya kita saling membantu untuk cari chemistry. Oke. Kalau buat Estelle nih, apa sih yang menantang dari
saat syuting film thriller ini? Mungkin biasa kan ada lawan main, tapi ini langsung lihat kamera, jadi tantangannya lebih susah. Oh, Ya. Gimana tuh? Coba bisa lebih detail nggak? Kalau buat Dikta gimana? Apanya? Tantangannya? Mm-mm. Tantangannya itu karena ya ini thriller pertama aku, jadi aku harus memerankannya dengan benar gitu kan, sesuai dengan arahan director. Jadi ya mungkin lebih ke situ tantangannya, lebih ke karakter sih. Sama ya itu proses syutingnya kan kita nggak ngomong depan-depanan langsung sama lawan main kan. Lawan main kita kan kamera gitu, jadi Nggak bisa mati ya? harus berimajinasi. Kalau proses syutingnya sendiri bisa dijelasin detail nggak nih? Yang menarik di saat proses syuting itu? Proses Dari syuting kita syutingnya 3 minggu kurang lebih, prosesnya oke lah, nggak bisa dibilang simple terlihatnya, tapi ternyata sedikit rumit bikinnya dan challenging gitu. Tapi untungnya kita lokasinya cuma 1 dan pemainnya cuma ada 4, jadi nggak apa-apa. Betul. Tapi bedanya dengan proses syuting film biasa tuh apa sih? Kalau film biasa kan ada lawan mainnya. Hari ini kita kan yang Vitkil nggak ada, kita sama kamera tadi. Jadi saya bilang. Ya, terus biasanya kalau film biasanya kan ada kayak beberapa shot, kalau ini cuma 1. Jadi nggak boleh actingnya harus ya natural, nggak bisa dibantu dengan editan. Iya betul. Dia harus benar-benar menguasai gitu. Estel ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak nih saat syuting? Ada hal-hal apa gitu mungkin menarik yang atau mungkin yang berbeda atau apa nih? Pas aku kan ceritanya ada darah-darah di muka aku tuh, ternyata darahnya tuh manis, jadi dikit-dikit aku selalu kayak gitu. Ternyata yang bener lah. Serius, kan aku ada darah keluar di hidung pas itu. Terus ngasih mas bibir kan, ini apaan kok manis? Ternyata aku nanya makeup artistnya sirup gitu. Oke. Jadi sirup dikasih pewarna merah. Pewarna. Terus aku kayak oh no wonder, anak apa manis banget. Itu sih aku kayak oh gini ternyata. Oke. Menarik. Kalau Dikta ada nggak nih yang interesting kayak ceritanya Estel? Paling apa ya ada beberapa adegan yang harusnya apa ya? Gimana ya jelasin ya? Coba gimana? Susah kalau dikasih tahu spoiler. Coba gimana jelasin dong. Harus nonton nggak bisa. Nanti spoiler nggak bisa. Iya spoiler soalnya. Dikit aja. Nggak bisa beneran spoiler kalau dikasih tahu. Soalnya ini beneran. Buat ditulis di artikel nih. Beneran kalau di spoiler ini beneran langsung ke tempat. Pokoknya ada scene Dikta yang hot. Oh ya. Wow. Ya, hot. Dikta ngangkat panci pakai gigi. Gitu. Yang bener nih Dikta, coba dong dari Dikta nih. Gimana Dikta suaranya masih mute. Oh, kalau misalnya gue yang bilang pasti ntar spoiler, udah pasti itu. Iya, sumpah Mbak. Tadi kan cerita ada adegan hot, nah ditambahin lagi dong itu adegan apa gitu mungkin. Spoiler dong, ada adegan apanya. Iya. Pokoknya di atas umur 18. Tipis komentar lanjutan lagi nih dari Estel. Udah mau tag. Tambahin di artikel. Mbak, aku udah mau tag Mbak, maaf Mbak. Oh, oke, Estel aja oke. Ya, oke, terima kasih, aku tag duluan ya. Oke. Bye, dadah Estel. Makasih, bye. Ya, bye-bye. Oke, Estel, lanjutin lagi dong yang tadi nih, adegan hotnya apa sih?
Pokoknya di atas 14. Oke. Tapi ada pengalaman lainnya nggak nih yang tadi kan yang mimisan tuh ya, keluar darah ya. Ada lagi nggak nih yang buat Estelle sendiri kayaknya tuh unik gitu? Ternyata syuting film trailer tuh rada kayak atlet, soalnya harus lari-lari, geret-geret gitu. Jadi ternyata lumayan capek sih secara fisik, tapi dan harus teriak gitu, jadi lumayan menguras energi banget. Oh, Mending berarti disuruh nangis-nangis. oh gitu. Oke. Berarti ada adegan diseret-seretnya gitu ya? Estelle-nya apa? Iya, aku harus nyeret ceritanya. Oke. Bayangin. Tapi Estelle sendiri sebenarnya pegiat olahraga nggak sih nih? Ini terlepas dari film dulu deh. Iya, untungnya suka olahraga jadi aman lah, nggak shock. Kayak angkat beban aja, tapi berat badannya bisa. Oh, gimana berat badannya jadi turun selama syuting apa? Bisa kita kalau syuting dalam pandemi harus lebih hati-hati lagi ya. Tapi selama syuting berat badannya turun nggak nih Estelle apa? Enggak sih. Oh, tapi kan tadi kata Estelle ada adegan seret-seret, nyeret-nyeret, teriak-teriak, itu kan kesannya mencekam ya? Apa emang berarti di film itu mencekam, saat syuting pun juga sama gitu, sama tegangnya apa gimana nih? Bisa digambar nggak? Soalnya kan gimana ya? Mungkin kayak kita harus ditambahin keringat, kita harus sosok mas-masan gitu, sebelum itu kita harus kita capek gitu ya. Ada cara-caranya lah biar kelihatan real. Oke. Berarti emang filmnya menegangkan, selama syutingnya pun juga menegangkan ya bagi Estelle ya? Iya, tapi kalau udah selesai filmnya ya ketawa ketiwi lagi. Tapi itu adegan Estelle teriak-teriak itu di take berulang-ulang nggak apa? Enggak sih, untungnya sekali 2 kali udah. Soalnya direkturnya tahu daripada capek, ini latihannya yang benar-benar pasti kita bakal all out, jadi nggak berkali-kali all out. Bisa error lama-lama. Iya benar. Oke, berarti selama latihannya udah maksimal ya. Jadi pas udah take langsung udah oke lah. Oke, ini mau nanya pendapatnya Estelle nih. Pendapat Estelle ngelihat bioskop sekarang kan udah mulai dibuka lagi. Makin lama penonton juga makin banyak yang balik lagi ke bioskop nih. Pendapat Estelle gimana nih untuk perkembangan tahun depan nih gitu, untuk akhir tahun sampai tahun depan untuk penonton bioskop saat ini selama pandemi? Ya, menurut aku sih selama kita jaga kesehatan, selama kita patuhi protokol dan vaksin, dan penting happy juga, jangan stres, tapi insya Allah aman lah kita, walaupun kita di bioskop ketemu orang-orang, tetap kita sehat. Ada bagusnya juga ya, beraktivitas juga kan, karena kita supaya happy, dan happy itu sehat. Jadi menurut aku ada bagusnya kita ada aktivitas di luar Zoom meeting, kantor Zoom meeting. Jadi ada sebuah entertainment lah yang kita bisa dikasih akses gitu. Jadi menurut aku aja sendiri, aku udah ya nonton gitu. Emang kalau di rumah enak sih, mager nonton di rumah kan, tapi kadang kangen juga kangen juga suasana bioskop sebelum nonton gitu kan. Jadi benar-benar ya. Tapi tetap prokes ya, nomor 1 ya. Estelle mau nanya lagi dong nih, pendapat Estelle selama pandemi itu apa sih yang paling berdampak banget buat Estelle nih?
Selain dari gaya hidup, adaptasi baru, apalagi buat Estel? Aku sih sebenarnya Lebih higienis, Iya. terus lebih apa lagi nih? Kalau dari sisi lebih mental sendiri gitu, higienis. dari sisi kesehatan mental tuh berdampak nggak sih buat Estel? Alhamdulillah sampai sekarang aku belum kena COVID. Jadi tapi di sekitarku aku udah lihat udah ada beberapa yang kena dan makin situ makin normal gitu ya. Udah kayak ya udah istirahat aja, makan yang sehat gitu kan. Nah, awalnya itu aku takut banget, tapi menurut aku kalau kita takut dan stres justru dampaknya jelek. Jadi aku udahlah positif aja udah. Kalau kena ya udah, kalau enggak alhamdulillah. Jadi kita jangan takut berat aktivitas gitu, jadinya stres benar. Itu sih jangan, yang penting positif aja udah. Tapi ada sempat untuk Estel cari cara biar nggak takut sendiri tuh gimana sih? Apa ngobrol sama teman atau ya mungkin lewat video call juga gitu? Apa gimana nih? Untuk tetap interaksi gitu. Jujur aku dari awal tuh nggak terlalu gimana sama fit. Sih dari awal nggak terlalu gimana soalnya ya apa ya, sesuatu yang kita terlalu parno dan pikirin justru dampaknya jelek. Jadi aku diajarin untuk ya pasrah aja, ikhlas, kita sebisa mungkin patuhi protokol, tapi jangan terlalu gimana juga gitu. Gak sehat lah apapun yang terlalu berlebihan. Jadi aku cuma kayak udah gitu. Nah, sampai teman-teman best friend aku tuh udah kena, kecuali aku, padahal best friend aku di sebelah aku malam itu semalaman gitu. Wow. Ya bingung, kita sampai sharing makanan, kayak aku tidur sama dia kan, namanya best friend, maksudnya kita aku nginep di rumah dia pas itu kan, kita sharing makanan, sharing minuman, wah udah deh. Terus besoknya dia bilang dia positif, dia cerita ke aku dia positif, aku langsung cek, ternyata aku negatif. Sama jam itu aku selalu cek negatif. Terus dia nanya, oh kok bisa sih gitu. Terus aku bilang ya mungkin karena happy kali ya, itu obatnya, itu vaksin yang nggak bisa dibeli, itu Terampuh ya. terampuh, itu vaksin yang nggak bisa dibikin dan nggak bisa dibeli dan nggak bisa disuntik. Pokoknya itu yang kita harus justru kita apa ya, diusahakan sebisa mungkin happy. Positive thinking berarti ya. Obatnya itu vaksin yang terampuh pokoknya. Kalau olahraga, Estel suka olahraga apa aja nih? Biar positif thinking, apa ikutan yoga juga, apa gimana nih? Iya, aku yoga, tenis, surfing, diving, semuanya. Wow. Tapi selama pandemi tetap surfing dan diving apa gimana? Tetap, menurut aku justru paling aman ya surfing sama diving, soalnya itu kan surfing cuman sendiri surfingnya, jadi dan itu kan di air, di pantai gitu kan, jadi outdoor aman lah. Diving juga social distancing banget, jauh-jauhan kan dalam air gitu juga, jadi ya yang penting beraktivitas dan sehat aja sih kayaknya. Oke, balik lagi ke film nih. Estel, apa yang mau disampaikan dari film ini sih kepada penonton? Pesan moralnya apa sih gitu? Pesan moralnya, ini sebenarnya filmnya tentang persahabatan. Mungkin nggak kelihatan di trailernya atau di posternya, cuman sebenarnya film ini tentang persahabatan, dan kita tuh kadang sibuk banget mencari kasih sayang kita, maksudnya kita sibuk mencari pasangan ya kan, pacar, suami, istri gitu. Kita terkadang lupa best friend kita tuh juga true love gitu kan. Jadi kita di sini sih sebenarnya soal persahabatan dan jangan backstabbing. Sebenarnya nggak kelihatan ya di trailer, tapi ceritanya sebenarnya tentang itu, jangan munafik. Dalam. Terakhir, harapannya untuk film ini apa nih? Ya semoga menghibur, jangan ditiru deh pokoknya. Semoga cukup
terhibur tapi jangan ditiru itu. Oke. Oke. Oke, Estel. Thank you untuk waktunya. Udah cukup sih. Yes. Sukses terus ya. Sehat selalu. Makasih. Thank you, Mbak Ica. Sehat selalu.